Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Kim 90. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara membuat laporan barang ya teman-teman. Jadi di sini ada misalkan laporan stok barang departemen ya teman-teman. Di sini ada beberapa kolom, salah satunya ada ID barang, lalu ada deskripsi barang, lalu ada kuantiti barang masuk dan barang keluar, lalu stok awal dan stok akhir ya teman-teman. Tentu saja kita menggunakan rumus ya teman-teman untuk mendapatkan kuantiti dari barang masuk dan barang keluar dan stok akhir ya teman-teman. Dan di sini ada sistem warna ya teman-teman. Sistem warna ini untuk mengetahui stok minimum ya teman-teman. Jika stoknya sudah minimum maka akan keluar warna sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Maka artinya kita harus cepat mengorder ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka Excel ya teman-teman. Kita buat ulang. Kita buka Excelnya, kita buat ulang. Di sini kita kasih judulnya terlebih dahulu, misalkan laporan stok departemen engineering. Lalu di sini kita biasa tuliskan nomor, lalu kolom keduanya ID barang. Setelah ID barang kita bisa masukkan deskripsi barang, lalu di sini kita bisa masukkan kuantiti barang masuk ya teman-teman. Jadi kuantiti barang masuk, lalu kolom selanjutnya yaitu kuantiti barang keluar. Lalu di sini stok awal ya teman-teman. Dan di sini stok akhir. Oke, coba kita rapi-rapikan terlebih dahulu tabelnya. Ini kita misalkan contoh bikin 15 item aja ya teman-teman. Jika sudah, langsung kita blok tabelnya. Lalu kita masukkan ID barangnya ya teman-teman. Ini contoh misalkan ID barangnya pakai kode SA 001 dan seterusnya. Langsung klik. Lalu deskripsi barangnya, contohnya ini kan engineering teman-teman, jadi barang engineering semua, bearing.
Jika semua sudah diketik deskripsi barangnya, lalu kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita masukkan periodenya ya teman-teman. Ini misalkan periodenya 1 bulan. Jadi periode misalkan Desember 2023. Ini kita rapikan. Nah, di sini kita bisa masukkan stok awal terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan stok awalnya 10 semua ya teman-teman. Lalu untuk mencari stok akhir kita menggunakan rumus ya teman-teman. Rumusnya yaitu sama dengan stok awal ditambah barang masuk dikurangin barang keluar, lalu enter ya teman-teman. Lalu kita klik. Nah, ini stok akhirnya masih 10 semua ya teman-teman, karena belum ada barang masuk dan barang keluar. Oke, jika sudah, langsung kita ganti ini ya teman-teman, rename. Kita ganti dengan nama master barang. Oke, jika ini sudah semua, lalu kita buat sheet baru ya teman-teman, dengan sheet namanya barang masuk ya teman-teman. Lalu di sini kita copy terlebih dahulu judul dan periodenya. Kita copy, kita masukkan ke barang masuk. Jika sudah, kita langsung buat tabelnya lagi ya teman-teman. Di sini biasa kita ada nomor, lalu ID barang, lalu deskripsi barang, lalu kuantiti barang masuk. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Kita buat 15 lagi. Lalu kita copy lagi ya teman-teman sheetnya, kita bikin sheet dengan barang keluar ya teman-teman. Kita copy, ini kita ganti namanya barang keluar. Lalu ini juga kita rubah kuantiti barang keluar. Oke, kita kasih warna terlebih dahulu biar untuk pembeda. Juga sama, kita kasih warna untuk pembeda. Oke teman-teman, 3 sheet sudah jadi ya teman-teman. Di sini ada master barang, barang masuk, dan barang keluar. Oke teman-teman, lalu kita lanjut ke pencarian barang masuk terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini ketika kita mengetikkan ID barangnya, lalu akan keluar deskripsi barangnya ya teman-teman. Langsung saja kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP
Lalu klik di ID barang. Lalu koma. Lalu kita pilih ke sheet table master barang. Lalu kita blok ID barang sampai dengan di sini teman-teman, stok akhir. Oke, kita blok terlebih dahulu. Jika sudah, kita koma. Lalu kolom index numbernya kita mengambil indeks 2 ya teman-teman. Jadi kita mau mengambil nama barang ya teman-teman berdasarkan ID barang. Jadi kita pilih 2, lalu koma, lalu false ya teman-teman. Lalu tutup kurung. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk B6 sampai G20 kita bisa menggunakan F4 untuk mengunci, atau kita bisa menambahkan manual dengan menambahkan dolar sebelum huruf B dan sesudah huruf B. Ini untuk mengunci table ya teman-teman. Jika sudah, langsung enter. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kenapa statusnya NA? Karena kita belum mengisi ID barangnya ya teman-teman. Ini contohnya kita mau mengisi ID barang SA003 ya teman-teman. Oke, kita coba. Nah, ini ketika kita mengisi ID barangnya, maka deskripsi barang ini akan keluar ya teman-teman. Kuas batin. Ini kuas batin. Oh ya teman-teman, di sini kita tambahkan tabel untuk tanggal barang masuk ya teman-teman, atau begitupun barang keluar. Kita tambahkan terlebih dahulu. Yang barang keluar juga kita tambahkan. Oke, lanjut kita ke barang masuk ya teman-teman. Ini jadi sudah clear ya teman-teman. Jadi ketika kita rubah juga misalkan 09, maka deskripsi barangnya juga akan berubah. Servo Omron, kita coba cek ya teman-teman. 09 servo Omron. Oke, setelah ini kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi masih standar NA lagi. Setelah itu kita acak aja ya teman-teman. Jadi kita masukkan kuantiti barang masuknya ya teman-teman. Kita bisa acak, misalkan masuknya 5, 10, 20. Nah, ini sudah ya teman-teman, sudah ada. Kita masukkan tanggalnya, misalkan masukkan tanggalnya, misalkan dari tanggal 1. Tinggal copy aja ya teman-teman. Ini ntar pengisian tanggalnya sesuai aktual penerimaan barangnya ya teman-teman. Ini hanya contoh. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin memperindah supaya deskripsi barangnya tidak ada tulisan NA, ketika meskipun tidak menuliskan ID barang, kita bisa menambahkan rumus ya teman-teman. Jadi ini sebelum VLOOKUP kita bisa tambahkan rumus if error ya teman-teman. Lalu di tutup kurung false ini kita tambahkan koma, lalu kutip 2 kali ya teman-teman. Lalu kita tutup kurung lagi, lalu kita enter. Nah, ini otomatis 0 semua ya teman-teman. Jadi kosong atau tidak ada tulisan NA lagi ya teman-teman. Kita tinggal klik. Oke, kita random dulu ya teman-teman. Kita masukkan ID barangnya ya teman-teman, sesuai teman-teman aktual masuk barangnya.
Oke teman-teman, jadi ini kita sudah masukkan ID barangnya dan otomatis akan keluar deskripsi barangnya ya teman-teman. Lalu untuk barang keluar kita sama ya teman-teman, menggunakan rumusnya tinggal kita copy aja, kita pastekan, enter ya teman-teman. Kita biasa kita klik dulu, lalu kita ini acak juga ya teman-teman. Misalkan barang keluarnya kita acak, kuantiti barang keluarnya kita misalkan acak lagi, tanggalnya kita bikin sesuai kedatangan ya teman-teman. Nah ini sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita mau memasukkan data barang masuk ya teman-teman. Jadi ini kita mau masukkan ke master barang ya teman-teman, dengan cara kita menggunakan rumus sum if ya teman-teman. Kita masukkan dulu barang masuknya sama dengan, lalu sum if, lalu kita pilih sheet barang masuk ya teman-teman, atau tabel yang barang masuk. Lalu kita blok deskripsi barangnya, lalu koma, lalu kembali lagi ke sheet atau tabel master barang ya teman-teman. Lalu kita pilih deskripsi barangnya juga, kita blok. Lalu koma. Setelah itu kita kembali lagi ke sheet barang masuk, lalu kita blok di kuantitinya ya teman-teman. Lalu tutup kurung, dan jangan lupa ya teman-teman, ini kita kunci terlebih dahulu. Bisa langsung menggunakan F4 atau menggunakan manual, kita menuliskan dolarnya. Jika sudah, langsung enter ya teman-teman. Nah ini barang masuknya sudah terdeteksi ya teman-teman. Kita klik kanan bawah dulu biar sudah menginput semua. Nah ini barang masuknya sudah kedeteksi ya teman-teman. Jadi bearing 6004 ada 53 yang masuk. Kita lihat di sini apakah sudah sesuai. Bearing 6004 ya teman-teman. Ini ada 33 sama 20. Jadi jumlahnya 53. Ini sudah benar ya teman-teman. Lalu kita coba kawat las stainless ya teman-teman. Di sini ada 40. Coba kita lihat di barang masuknya. Kawat las stainless 10 dan datang lagi 30 di tanggal yang berbeda ya teman-teman. Jadi 10 tambah 30 40. Oke, sudah benar ya teman-teman. Lanjut kita mencari kuantiti barang keluar. Caranya hampir sama ya teman-teman dengan kuantiti barang masuk. Yang pertama kita menggunakan rumus sum if. Lalu kita pilih tabel barang keluar atau sheet. Lalu kita blok deskripsi barangnya. Lalu kita koma, dan jangan lupa ini kita kunci terlebih dahulu. Ini kita bisa kunci dengan menggunakan F4 ya teman-teman, jika tidak mau manual. Lalu jika sudah, langsung kita pilih ke tabel master barang ya teman-teman.
Nah, di sini kita blok lagi deskripsi barangnya. Lalu koma, dan di sini kita jangan lupa ya teman-teman, biasa kita kunci. Setelah itu samurangnya kita masuk ke table barang keluar, kita blok quantity barang keluarnya ya teman-teman. Kita blok, lalu kita tutup kurung ya teman-teman, dan kita jangan lupa kunci lagi. Oke, lalu kita enter ya teman-teman. Nah, barang keluar sudah keluar ya teman-teman, dan kita klik kanan juga di kanan bawah. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman, barang keluarnya bearing 6004, keluarnya 4. Kita coba lihat, bearing 6004 keluarnya 3 sama mana nih teman-teman, ini 1 nih, 3 sama 1 jadi 4. Ini oke, sudah benar. Lalu cek lagi ke atlas, keluarnya 6. Kita lihat ke atlas stainless 3 sama 4. Mohon maaf, salah teman-teman. Ini ke atlas stainless itu yang ini ya, 2 sama 4. Jadi 6 ya teman-teman. Ini sudah benar ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita membuat conditional formatting ya teman-teman. Jadi di table ini akan memberikan otomatis warna ya teman-teman, sesuai keinginan teman-teman. Misalkan teman-teman inginnya misalkan stok minimumnya 10. Jadi ketika stok minimum 10 itu akan berubah warna merah atau kuning atau hijau ya teman-teman. Caranya gampang ya teman-teman. Kita blok terlebih dahulu stok akhirnya. Jika sudah diblok, lalu kita pilih conditional formatting. Lalu kita pilih yang ini ya teman-teman. Lalu kita pilih less than ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan ya teman-teman. Misalkan pengen data stok minimumnya berapa ya teman-teman? Misalkan 10. Jadi ketika di bawah 10 ini akan warnanya merah ya teman-teman. Oke, kita lanjut. 10 lalu oke teman-teman. Nah, ini jadi sudah otomatis ya teman-temannya. Jika ada stok barang yang kurang dari 10, pasti otomatis akan warnanya merah. Oke, kita coba uji coba. Saya tambahkan quantity barang masuknya ya teman-teman. Ini tuh di pipa PVC 2 in. Oke, kita tambahkan di sini PVC 2 in itu S006 ya teman-teman. Dari sini tambah S006. Oke. Nah, ini udah aman ya teman-teman, udah 11 karena quantity barang masuknya sudah ditambah 2 ya teman-teman. Pas tadinya kan nggak ada barang masuk, kita tambahkan jadi aman. Coba kita kurangin lagi, misalkan tidak ada 0. Nah, ini merah lagi ya teman-teman. Dan stok akhir yang lainnya juga kita bisa diwarnain lagi ya teman-teman dengan conditional formatting juga. Kita pilih, lalu pilih ini, lalu kita pilihnya yang di atas ya teman-teman, yaitu greater tag. Nah, di sini kita misalkan menuliskannya yaitu di atas 10 ya teman-teman. Dan kita ganti warnanya menjadi green aja ya teman-teman. Ini kita rubah aja 9 aja ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi ini stok yang kurang dari 10 ini maka akan keluar conditional formatting dengan warna merah ya teman-teman. Jadi teman-teman mengetahui langsung bisa order. Dan yang lainnya stoknya masih aman ya teman-teman.
Oke, mungkin cukup sekian tutorial ini. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi bekerja atau yang mau buat persiapan tes ya teman-teman. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.